Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya berada di lokasi apa ini ya, Pulau Tegalmas ya. Ini wisata di daerah Lampung ya. Satu kecamatan dengan Pahawang. Kecamatan apa ini? Kecamatan yang jelas kabupaten ya. Nah, jadi lumayan tidak terlalu jauh dari pusat kota Bandar Lampung. Kalau dari Bandar Lampung setengah jam pakai mobil, kemudian nyebrang pakai speedboat kira-kira 15 menit ya, 1 jam lah ya. Saya pengen live, tapi ini live delay ya, karena memang sinyal up and down ya di sini. Dan kebetulan yang saya punya sinyalnya bukan yang biasa bagus di sini ya. Nah, mungkin lain kali kita bisa live langsung ya. Nah, ini saya ingin membacakan soal jaminan dari pengacara Habib Rizik yang mengatakan sidang akan digelar offline. Pengacara Habib Rizik jamin tak ada kerumunan, sebagaimana dilansir oleh Repelita ya. Kita bacakan coba ya. Majelis Hakim mengabulkan permohonan penasihat hukum agar sidang Habib Rizik Syihab HRS digelar secara langsung atau offline. Tim penasihat hukum HRS menjamin tak akan ada kerumunan. Bener nggak? Bersama ini kami selaku kuasa hukum HRS menjamin pelaksanaan sidang dengan nomor register 221 secara offline dengan menghadirkan klien kami atas nama HRS dan akan berlangsung mengikuti protokol kesehatan, kata penasihat hukum HRS Alamsyah Hanafiah dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Selasa kemarin ya. Alamsyah memastikan pihaknya akan menjamin tetap terlaksananya protokol kesehatan. Selain itu pihaknya memastikan tidak akan ada kerumunan. Nah, ini yang mungkin tidak gampang ya. Antara lain memakai masker, menjaga jarak dan tidak menimbulkan kerumunan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ucap Alamsyah. Sebelumnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan tim penasihat hukum Habib Rizik Syihab. Sidang Habib Rizik Syihab selanjutnya akan digelar secara langsung atau offline dalam perkara dugaan hasutan berbuntut kerumunan di Petamburan dan Tebet serta Megamendung Kabupaten Bogor. Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan pada setiap hari sidang, kata Hakim Ketua Suparman Nyompa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Selasa 23 Maret 2021. Majelis Hakim mencabut penetapan sidang online Rizik Syihab melalui penetapan nomor 221 Pitsus 2021. Dengan begitu sidang Rizik Syihab selanjutnya diselenggarakan secara offline. Ya, ini poinnya ya, yang saya sempat hapus ya. Mengabulkan permohonan pemohon, mencabut kembali penetapan nomor 221 Pitsus 2021 tentang penetapan sidang secara online, memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan pada setiap hari sidang, memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada terdakwa, penasihat hukumnya, keluarganya, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur serta Rutan Negara. Apabila pemohon melanggar pernyataan pada surat jaminan pada tanggal 23 Maret 2021, maka penetapan ini ditinjau kembali. Ya, sobat daerah sekalian ya, rupanya barter untuk mendapatkan sidang offline itu lumayan juga ya. Jaminan himbauan sebelumnya dari Habib Rizik yang sempat diprotes oleh jaksa penuntut umum, dan jaminan oleh pengacara atau kuasa hukum Habib Rizik bahwa mereka menjamin pertama mematuhi protokol kesehatan dan yang kedua tidak akan ada kerumunan. Nah, kalau tidak ada kerumunan ini yang ngeri-ngeri sedap sobat daerah sekalian. Bener nggak nanti tidak akan ada kerumunan ya? Karena itu dalam kesempatan ini ya saya pun mengimbau kepada siapapun yang akan datang untuk melakukan dua hal ini juga. Satu, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Dan yang kedua adalah sedapat mungkin tidak memunculkan kerumunan. Tapi ini memerlukan kerjasama beberapa pihak. Pertama tentu dari pengunjung,
dari media yang mau meliput yang jumlahnya juga tidak sedikit. Apalagi kalau Habib Rizik dihadirkan secara langsung offline, pasti banyak yang akan mendekat ke Habib Rizik dan berusaha mendapatkan atau mencari berita dari Habib Rizik. Yang ketiga tentu adalah petugas keamanan, pengaman ya. Mudah-mudahan nanti petugas keamanan ya, aparat penegak hukum bisa mengamankan ini, bukan sebaliknya justru memunculkan bentrokan. Nah, yang keempat adalah petugas Pengadilan Negeri Jakarta Timur sendiri yang juga harus sigap ya. Nah, yang kelima kita bicara tentang situasi di ruang sidang. Mudah-mudahan semua pihak juga menyepakati untuk tidak membuat kericuhan, keributan dan pelanggaran prokes selama sidang. Baik dari hakim ya, baik dari jaksa, juga demikian dari lawyer atau pengacara Habib Rizik, serta pengunjung. Dan juga soal pembatasan jumlah kuasa hukum ya dari puluhan ke kurang dari 10 juga harus ditaati demi keberlangsungan acara tentunya. Tanpa protokol kesehatan pun sidang pengadilan harus tertib, dan menurut saya mudah-mudahan ya sidang bisa berlangsung secara baik, tidak ada pihak yang dirugikan di awal. Habib Rizik mampu melakukan pembelaan secara maksimal, paling tidak itu dulu, agar yang bersangkutan ya bisa menyampaikan apa yang dia pikirkan, dia rasakan dan lain sebagainya tanpa harus terhalang oleh teknologi online yang kadang-kadang kita tahu up and down ya, kadang-kadang up, kadang-kadang down, karena itu up and down ya. Sobat Era sekalian, walaupun jaminan ini legally not binding, tidak binding ya, tetapi perlu disikapi secara serius karena konsekuensinya adalah hakim barangkali akan enggan memerintahkan sidang offline lagi dengan kehadiran Habib Rizik, walaupun saya mengatakan itu hak. Jadi tidak bisa juga semena-mena hakim tiba-tiba mengubah dari offline ke online hanya karena ada kerumunan di luar yang barangkali tidak mengganggu persidangan. Ya. Jadi tidak boleh kemudian semua ini dibarter. Keadilan bagi terdakwa, bagi Habib Rizik harus tetap diupayakan sebaik-baiknya, dan kita tidak tahu putusannya apa. Yang penting putusannya itu harus putusan hukum, bukan putusan politik. Dan protokol kesehatan ini merupakan tanggung jawab kita sama ya. Dan yang jelas adalah jangan sampai ini menjadi alasan untuk memotong hak Habib Rizik. Sobat Era sekalian, tidak terasa sudah azan ya, mungkin juga bertambah gelap walaupun saya di tepi laut di tempat yang indah seperti ini, Pulau Tegal Mas, tapi rupanya suara azan sudah memanggil dan saatnya saya mengakhiri ini. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.